Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang lalu tentang manusia dan alam semesta itu menjadi satu, ya, dalam satu tubuh. Sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Dan manusia sakit, saya ikut merasa sakit ini. Nah, konsep ini berawal dari kitab yang bernama I Ching itu. Kalau orang melihat bahwa alam semesta ini ada satu kausa prima menyebab awal yang tidak disebabkan oleh yang lain-lain, maka dia menggerakkan semua alam semesta ini, driven oleh yang satu ini. Nah, pendapat di timur ini, khususnya terutama di Tiongkok ini, melihat bukan satu person, tapi ada tiga. Tapi tiga itu konsepnya tanpa ego. Ya, jadi langit, bumi, matahari, dan rembulan itu ya. Nah, ini dia sifatnya melayani tanpa pilih kasih ya. Nah, langit maha mengayomi, disebut maha mengayomi karena dia mengayomi seluruh alam itu. Gitu. Tanpa pilih kasih, dia menurunkan hujan supaya kehidupan tumbuh di dalam bumi yang kekeringan. Tapi ketika langit kehabisan air, giliran bumi mengirim uap air. Ya, setelah menjadi awan, ditiup angin sampai ke dataran tinggi, gunung gitu, dan akhirnya turun menjadi hujan yang meresap ke tanah, menghidupi tanaman, ya mengalir di sungai, ya, akan sampai kembali ke lautan. Ya, untuk kemudian kembali siklus ini berulang-ulang tanpa awal maupun tidak ada akhir itu, ya dah. Nggak tahu kapan awalnya dan kapan berakhirnya kan, gitu. Nah, dalam perjalanan itu si air ini menghidupi semua makhluk hidup, tanaman maupun satwa, termasuk manusia, ya. Nah, ini di awalnya, gitu. Nah, kita yang ini dijelaskan oleh beberapa tokoh pemikir-pemikir ya, dan yang kita bahas kemarin ini adalah yang ujungnya ini, ya. Ujung ini 1472, 1529. Ini yang saya bacakan kemarin kan dalam majalah Managerscope kan, ya, bahwa manusia itu dan alam semesta itu menjadi satu kan ya, forming one body with heaven and earth, and the myriad things is not only the true is of the great man itu ya. Jadi orang besar itu adalah kalau dia bisa menyatu
dengan heaven and earth itu ya. Ya. Nah, sekarang kita coba melacak ke belakang ini ya. Ini terjadi, konsep ini terjadi pada 200 tahun setelah Marco Polo ke Venesia. Mereka baru sampai ke sini nih untuk mengenal pikiran-pikiran dari timur ini tuh. Nah, sekarang kita lacak tuh, ya ke belakang. Nah, di Nusantara ini ada percandian Batu Jaya, Karawang, ya, yang membuat heboh pada saat ditemukan oleh arkeolog UI Hasan Jafar. Dan candi pertama itu didirikan abad kedua. Ya. Perhatikan ini tahun-tahun ini, abad itu kedua. Itu berarti 1000 tahun sebelum Marco Polo pergi ke Tiongkok sana. Ya. Nah, lalu berkembang ditelanjutkan oleh Sheng Chao tahun ini 384-414 dan Cao Tun I itu pada tahun 1017 sampai ini ya. Nah ini menariknya, di mana candi ini dibuat dari batu bata. Artinya ada teknologi processing, mana tanah dibuat menjadi batu bata. Mengapa? Karena tidak seperti di mana Candi Borobudur yang di sekelilingnya banyak batu-batu dari Gunung Merapi atau apa. Di Jawa Timur itu tidak ada yang batu-batu yang sedemikian banyak untuk membuat candi Borobudur, seperti Borobudur, Prambanan, Mendut, dan lain-lain. Nah, karena itu dibuat dari batu bata. Dan artefak yang ada di sana, peninggalan-peninggalan itu banyak yang ada dari India dan dari Tiongkok. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Nusantara ini sudah berkenalan dengan Tiongkok dan India ini jauh di masa lalu. Nah ini sebenarnya mereka datang ke sini kan bukan naik kuda seperti onta, seperti Marco Polo. Mereka masih dengan maritim dan pelayaran. Jadi mereka berlayar sehingga sampai ke Nusantara ini. Nah ini sebenarnya konsep maritim itu, jalan maritim itu basisnya udah bisa berangkat dari sini. Nah, setelah apa yang terjadi di Tiongkok? Kita akan bahas. Sheng Cao itu seorang pemikir yang hidup di antara ini menulis, Heaven and earth and I are of the same root. Langit dan bumi dan saya ini akarnya sama. Semua barang, 10,000 things and I are of the same substance. Oh, little flower. Oh, buah kecil. Kalau saya memahami siapa kamu, buah kecil ini, akarmu dan semuanya, semua di dalam semua. I should know what God and man is. Saya akan tahu siapa Tuhan dan manusia ini. Jadi ini sangkan paraning dumadi sudah ada ditulis oleh Sheng Cao ini. Ya. Ini di sini pemahaman ini. Ya. Nah, Cao Tun I, kira-kira 600 tahun setelah itu, nah dia mempertegas di dalam sebuah kaligrafi yang berbunyi tersohor, dia ada di situ atas kemauan langit dan bumi.
Cao Tun ini sedang magang belajar spiritualisme dari gurunya. Dan setiap pagi dia ditugas membersihkan ruangan, menyapu kebun itu. Ya, tapi kan karena seorang guru ada maknanya bukan sebagai cleaning service kan. Itu sebenarnya latihan spiritual. Seperti kisah Sufi kepala ikan itu yang pernah saya ceritakan. Nah, dia membersihkan gitu, memotong rumputnya dan segala macam. Dan setelah beberapa hari dia bilang sama guru, di depan jendelamu itu rumputnya setiap kali saya potong selalu tumbuh itu. Ya. Bagaimana kalau saya uruk aja dengan batu-batuan supaya tidak tumbuh lagi itu. Itu kemauan saya. Gurunya bilang, dia ada di situ bukan atas kemauan kamu atau saya. Dia ada di situ atas kemauan langit dan bumi. Nah, lalu Cao Tun I merasa, aha, ini pencerahan yang didapat dari gurunya kan. Dan lalu dia lari ambil cat dan membuat tulisan kaligrafi singkat yang terkenal. Bahkan sampai sekarang dicatat orang ini. Dia ada di situ atas kemauan langit dan bumi. Ya. Nah, sini berlanjutnya Chiang Chai diperhatiin tahunnya tuh, tahun itu hampir satu angkatan dengan Chiang Chai. Dia melihat heaven is my father, earth is my mother. Langit itu adalah ayah dan bumi adalah ibu. Even such a small creature. Meski saya ini hanya kecil titik, kecil. Sudah menemukan tempatnya yang intim di antara keduanya itu ya. Therefore, that which fill the universe I regard as my body. Ya. Karena itu apa saja yang mengisi alam semesta itu juga adalah badan saya itu ya. And that which direct the universe I consider as my nature. Dan juga yang mengarahkan alam semesta ini bergerak itu adalah bagian alam daripada alamiah dan saya itu. Nah ini, all people are my brother and sister, and all things are my companion itu. Jadi semua orang adalah kakak dan laki dan perempuan dari saya tahu. Dan semua barang-barang itu adalah my companion. Ya. Nah, ini sudah step berikutnya. Ya. Nah, gimana itu semua pikiran-pikiran Tiongkok dan India itu bertemu di Nusantara ini? Ya, ini terlihat di situs Muara Jambi itu. Ya, adalah suatu kompleks percandian ya agama Hindu Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3981 hektar yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Tibetan dan kerajaan Melayu. Di sini sudah ada pertemuan antara Sriwijaya dan Melayu ya. Nah, ini bentuknya ini Muara Jambu gitu. Dan inilah sebabnya mengapa agama Buddha yang berkembang ke Tiongkok sana dan setelah itu orang-orang dari Tiongkok yang semula ke sini juga masih melalui jalan darat
Tapi setelah tercipta jalan maritim, dia bisa lewat ke sini. Dan ketika lewat di sini, dia berhenti melewati Batu Jaya, ya toh? Karena itu di 500 meter dari Sungai Cimanuk kan, ya toh? Dan lalu ke Sriwijaya di sini, dan lalu dari sini baru dia ke Nalanda ini di India. Jadi disinilah pertemuan antara Theravada yang datang ke Nusantara ini melalui jalur Indochina, ya, bertemu dengan Mahayana yang mau ke India, mau ke Nalanda dan melewati Laut Cina Selatan ini. Ya, jadi inilah yang menyebabkan Indonesia itu merupakan titik temu peradaban lintas budaya. Ya, ini terjadi sudah pada tahun 682 Masehi itu. Dan di sini dinasti Tang juga kurang lebih sama. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi kesatuan itu. Ya, dan lalu bertemu dengan kerajaan Islam di Samudra Pasai abad ke-12 ini. Mereka hidup damai, berdampingan. Ya. Nah itulah Presiden Jokowi meninjau Muara Jambi ini. Ya. Nah, bagaimana kita melihat Marco Polo dan dari Venesia itu ya, sini dia pergi ke Tiongkok sana, gitu, dengan naik kuda atau unta, ini Marco Polo dan diikuti oleh 100 tahunan lebih lalu oleh Christopher Columbus 1492 ya, yang dari Eropa dan itu menemukan pantai timur dari Amerika ya. Nah, dari situlah lalu ketika kemakmuran di Amerika pantai timur itu tumbuh, lalu mereka bergerak ke pantai barat itu dan bertemu dengan Samudra Pasifik itu, ya. Nah, lalu Amerika dari barat ini mulai menguasai dunia dalam the age of discovery, menemukan benua-benua segala macam toh. Jadi inilah yang terjadi. Sebelum itu memang Eropa Barat setelah Columbus menemukan pantai timur Amerika, dia mengunjungi berlayar kemana-mana melalui era Atlantik ini. Ya, di sini ada terusan Suez itu, dan lalu dia ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya baik era Atlantik maupun Pasifik itu prinsipnya berbeda-beda menjadi satu. Ya. Yang satu disatukan oleh Atlantik, satu dilakukan oleh Pasifik. Dan karena itulah maka mereka mulai mencoba menimba inspirasi. Bapak, akhirnya Sekjen PBB itu
menyebutnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya berlaku di ASEAN saja, tapi ini menjadi milik dunia ini. Ya, dan inilah sebenarnya abad ke-21 ini sedang terjadi perubahan paradigm itu, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah akan menjadi cara kerja perserikatan bangsa-bangsa yang akan datang itu. Nah, karena itu Indonesia bisa memberikan peranan yang positif untuk membangun dunia yang lebih damai, ya, dan menghargai kemerdekaan, ya, bukan penjajah dan yang dijajah, bukan juga neokolonialisme, ya, dan juga kolonialisme zaman kuno itu, ya, yang diinisiasi oleh konsep Ernest Renan itu tentang nasion, ya, dan mengakibatkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang ditutup dengan bom nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, menghilangkan nyawa ya kira-kira 250.000 orang itu. Dan lalu dunia lalu takut, bagaimana ini kalau perang dunia begini aja sudah 250.000 orang, bagaimana dengan kalau nanti terjadi perang dunia III? Nah, karena itulah memang ke depan ini kita harus menjalankan bukan lagi politik survival of the fittest yang seperti yang diungkapkan oleh Charles Darwin, hanya sebagian saja, seolah-olah sperma yang terkuat yang menguasai, tapi survival of the kindness itu, karena sperma dan telur itu bersatu membentuk satu kehidupan baru yang terus berkembang itu, ya. Dan inilah yang menyebabkan kita sedang memasuki era konvergensi itu, ya. Nah, mari kita bangun bersama, ya, supaya bisa berjalan dengan baik, dan Daiichi Nusantara ini mempunyai peranan aktif karena di akhir penutupan itu puncaknya sebagai gerakan sambutan narasi penutup dikatakan di 4 samudra dan 5 benua termasuk sini semua orang bersaudara. Kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.